Halo semuanya, kembali lagi di Bagaimana Cara Kerja Mobil bersama saya Willy Prastio. Pembahasan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang bagaimana cara kerja penyalaan mesin mobil. Oke. Secara basic, penyalaan mesin mobil itu sebenarnya adalah diputarkannya flywheel sehingga piston bergerak dan melakukan siklus untuk menghasilkan usaha. Kita lihat di sini flywheel dihubungkan bersama crankshaft dan crankshaft terhubung pada connecting rod pada tiap-tiap piston. Kita lihat di sini ada bentuk piston 4 silinder. Nah, berputarnya flywheel memutarkan crankshaft dan menggerakkan piston. Dan juga selain bergeraknya piston dan flywheel beserta crankshaft di sini, timing bell beserta sprocketnya itu menggerakkan mekanisme katup untuk mengatur pembukaan dan penutupan katup masuk maupun katup buang. Oke. Jadi secara basic seperti itu. Dan dari penyalaan kunci kontak, kita mulai dari sini. Ketika kunci kontak diputar ke posisi start, secara umum itu kita anggap saja kunci kontak mengirimkan sinyal ke starter solenoid, atau secara detailnya ini adalah pengiriman atau penerusan arus dari kunci kontak ke starter solenoid. Dan starter solenoid dengan starter motor adalah dua komponen utama dalam sistem starter untuk penyalaan mesin. Jadi di sini pada starter motor itu terdapat pinion gear yang berfungsi untuk memutarkan flywheel dan starter solenoid yang berfungsi untuk mendorong pinion gear untuk dapat bertautan dengan roda gigi flywheel. Nah, kunci kontak mengirimkan sinyal ke starter solenoid sehingga starter solenoid memungkinkan untuk mengalirnya arus dari baterai ke starter solenoid dan starter motor. Dan ketika starter solenoid mendorong pinion gear ke depan, secara bersamaan starter motor memutar pinion gear untuk dapat memutarkan flywheel. Dan flywheel bergerak, flywheel berputar sehingga crankshaft berputar dan piston bergerak, melakukan siklus untuk menghasilkan usaha. Dan seperti yang saya bilang tadi di sini, sprocket yang terhubung dengan crankshaft itu berputar. Perputarannya diteruskan oleh timing bell, dihubungkan dengan timing bell kepada sprocket bagian atas yang terhubung pada camshaft, sehingga ketika sprocket berputar diteruskan ke timing bell dan ke sprocket bagian atas, sehingga camshaft pun ikut berputar dan menggerakkan katup untuk dapat terbuka dan mekanisme katup pun bekerja. Oke. Pada saat yang singkat, katup dan piston bekerja. Piston bekerja pada saat langkah hisap itu piston menghisap udara masuk. Nah, saya ambil contoh ini tipe mesin yang sudah EV dan menggunakan sensor udara. Di sini udara dideteksi oleh sensor udara sehingga sensor udara mengirimkan sinyal ke ECU dan ECU mengirimkan sinyal ke fuel pump pada fuel tank, dan fuel pump mengirimkan bahan bakar ke injektor. Pada saat yang tepat, injektor menginjeksikan bahan bakar untuk dapat tercampur dengan udara. Ini pada saat langkah hisap. Dan selanjutnya, siklus setelah hisap ada kompresi, usaha, dan pada angka usaha terjadilah usaha yang dapat memutarkan crankshaft dan diteruskan ke flywheel untuk dipertahankan momentumnya pada flywheel. Nah, sehingga mesin menyala di sini pada saat momentum sudah cukup pada flywheel. Pada saat itu starter motor dan starter solenoid berhenti bekerja dengan cara
pinion gear berhenti berputar dan starter solenoid berhenti. Starter solenoid berhenti mendorong pinion gear ke depan, dan selanjutnya pinion gear berhenti karena starter motor tidak bekerja. Oke, itu pada saat flywheel memiliki cukup momentum untuk dapat menggerakkan atau mempertahankan putaran dari crankshaft dan menggerakkan piston. Oke, itulah secara umum gambaran tentang bagaimana cara kerja mesin pada saat kita menyalakan mesin tersebut. Bersama saya Willy Prastio di Bagaimana Cara Kerja Mobil.